Dan begitu pun dalam permasalahan ucapan, memberikan nasihat, memberikan khutbah, maka disunahkan juga amma ba'du. Amma ba'du. Dan pendalilannya untuk permasalahan ucapan telah datang hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah. Yang mana hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di saat datang 3 orang kepada Nabi menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi. Maka dijelaskan bagaimana ibadah Nabi dari salatnya dan yang lainnya. Maka mereka bertiga mengatakan dengan ucapan-ucapan, aku tidak akan menikah untuk fokus pada ibadah. Dan aku akan sepanjang malam melaksanakan sholat, tidak akan tidur. Dan aku akan berpuasa terus setiap hari, tidak akan berbuka. Maka disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menjumpai mereka. Maka dia mengatakan fatasyahada. Seperti di sini, innal hamdalillah, setelah pujian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, summa qala amma ba'du. Ini poin pendalilannya. Dan ba'da tasyahud dan basmalah dohirnya dan memuji kepada Allah dan berhamdalillah, maka kemudian berkata amma ba'du. Setelah mengatakan amma ba'du, baru masuk kepada materi yang diinginkan oleh Nabi untuk menasihati 3 orang ini. Apa kata Nabi? Fa innahu lam yakfa alayya makanukum lakini khasitu, atau di riwayat yang lain walakin fa innani ahsan nas ilallahi wa atqakum walakinni atazawwaju wa usalli wa anam. Maka aku menikah dan aku melaksanakan sholat malam dan tidur. Dan aku melaksanakan puasa dan berbuka. Dan begitu pun seperti masalah ini juga di dalam sholat tarawih, di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan malam-malam tarawih berjamaah. Dan ini baru pertama kali. Di malam-malam ganjil, dohirnya 23, 25, 27. Maka di saat di malam yang terakhir yang keberikutnya, berkumpul manusia lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan tersampaikan khobar, Nabi melaksanakan sholat tarawih di Ramadan baru pertama kali. Maka semua datang di masjid di malam yang terakhir. Maka Nabi tidak keluar dengan sengaja. Dan ada yang melempar-lempar ke kemah Nabi di saat iktikaf, namun Nabi tidak keluar sengaja. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan setelah sholat, membaca tasyahud, innal hamdalillah dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian amma ba'du fa inilam akun akfa mada sana'tumul barihah. Maka aku mengetahui apa yang kalian lakukan di malam-malam kemarin. Nabi tidak keluar sengaja dan manusia berkumpul dan bahkan melempari kemah-kemah Nabi, melempari kemah Nabi. Dan Nabi mengetahui sengaja tidak keluar. Apa kata Nabi? Amma ba'du. Setelah mengatakan amma ba'du, dia mengatakan lakini khasitu an tufrido alaikum fa ajistum anha. Maka sungguhnya aku mengetahui kalian ingin sholat berjamaah bersamaku, namun sengaja aku tidak keluar, takut sholat tarawih menjadi wajib. Maka sengaja Nabi tinggal agar tarawih bukan wajib. Maka oleh sebab itu, poin pendalilannya kalimat amma ba'du. Maka lihat bagaimana sholat tarawih yang panjang, misalnya, alhamdulillah tidak wajib. Bagaimana jika wajib? Orang yang sholat 5 waktu aja cepat, duhur cepat, tidak sholat. Asar cepat, tidak sholat. Dan sholat berjamaah juga tidak. Bagaimana sholat tarawih berjamaah? 1 jam, 2 jam. Maka akan memberatkan dan tidak akan pernah mampu.
Syahidnya di sini kalimat amma ba'du dipergunakan oleh Nabi penjeda antara basmalah dengan yang setelahnya dari tasyahud dan alhamdulillah dengan materi yang akan disampaikan dikatakan amma ba'du. Fahim tuh malah amma ba'du. Posisinya di mana tahu? Sekarang kita masuk kepada matan. Ashkuru Rabbi alladhi wafaqani li talabil ilmi wa hayya ali sabilahu. Maka di sini penulis mengatakan aku bersyukur kepada Rabbku yang telah memberikan taufik kepadaku untuk memudahkan kepadaku menuntut ilmu. Wahayya ali sabilahu, dan memudahkan kepadaku dalam menuntut ilmu dari berbagai cabang-cabang ilmu. Maka di sini aku meyakini dari ucapan Ashkuru Rabbi ini, aku meyakini sesungguhnya nikmat itu semuanya datang dari Allah. Sesuai ucapan Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan dari nikmat yang paling besar setelah hidayah adalah tafaqquh fiddin. Dengan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka awas, menuntut ilmu dia adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan. Maka nikmat bagi kalian duduk datang ke sini untuk menuntut ilmu. Setelah sholat berjamaah bersama menuntut ilmu seperti sekarang ba'dal asr dan nanti ba'dal maghrib dan juga ba'dal fajar dan seterusnya. Karena sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan adalah tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Mana dalilnya kalau menuntut ilmu itu kenikmatan yang besar? Di dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi seseorang khairan yufaqihu fiddin. Di sini perlu di-i'rab apa khairan, i'rabnya dia nakirah. Man yuridillahu bihi khairan dalam keadaan mansub karena maf'ulun bih, namun poinnya khairan dalam keadaan nakirah. Iya, khairan nakirah apa ma'rifah? Al-ma'rifah jika masuk padanya alif lam. Di sini tidak ada alif lam dan ditanwin menunjukkan dia nakirah. Maka kalimat khairan nakirah, di sini kita masuk kepada qawaid usul fikih, datang dalam siap man. Siap apa? Syart. Karena man i'rabnya fi'lu syart. Man yuridillah bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang diberi kebaikan, maka khairan di ilmi usul fikih yufidul umum. Khairan apa? Am. Memberikan makna umum. Am apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat kelak. Maka maknanya hadis ini, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan di dunia bagi orang ini dan di hari akhirat kelak, maka apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan kefahaman dia kepada ilmu agamanya. Maka menuntut ilmu adalah kenikmatan yang paling besar, maka kalian harus bersyukur di sini. Karena kalian dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena ini keutamaan yang besar, di mana hadis tadi menyebutkan man yuridillah bihi khairan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, tidaklah dia dimudahkan hanya dengan harta saja. Tidaklah dimudahkan dia mendapatkan apa-apa. Tapi apa? Menuntut ilmu. Dimudahkan baginya untuk menuntut ilmu, itu alamat bahwa dia dalam keadaan kebaikan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah di mana kalian dimudahkan untuk menuntut ilmu. Karena Allah cinta kepada kalian. Man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dunia dan hari akhirat kepada dia, maka dia akan dijadikan penuntut ilmu. Dan kita semuanya para penuntut ilmu. Alhamdulillah.
Maka penulis di sini Ashkuru Rabbi, bersyukur kepada Allah dikarenakan dua tadi. Pertama, dia meyakini kenikmatan dari Allah. Semua kenikmatan berasal dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan yang kedua, menuntut ilmu adalah sebaik-baiknya kenikmatan. Maka bersyukurlah penulis di sini dari ilmu. Karena bersyukur itu barakallahu fikum harisul amal wa hafidhuhu. Karena kesyukuran itu adalah penjaga dari amal dan akan mendawamkan dan akan mengekalkan kenikmatan itu darinya. Awas, syukur itu menyebabkan seseorang terus dalam kenikmatan. Sehingga kalian kalau tidak bersyukur kepada menuntut ilmu ibadah yang agung ini, bisa jadi kalian berbuat sesuatu yang menyebabkan kalian diusir dari sini. Atau kalian berkata sesuatu kepada bapak kalian dan bapak kalian tersinggung, maka saya mau mengambil anak saya. Dan seterusnya. Maka kalian diharamkan dari menuntut ilmu. Maka syukurilah bahwa ilmu yang ada yang Allah berikan kepada kalian adalah kenikmatan yang besar, dan syukur kepada ilmu ini menyebabkan ilmu itu terus kita dapatkan sesuai dari ucapan Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sungguhnya Allah telah mengumandangkan kepada hamba-hambanya, jika kalian bersyukur pasti aku, kata Allah, kami akan la azidannakum, memberikan ilmu-ilmu di saat kalian bersyukur atas ilmu, tambahan ilmu over and over again. Maka kalian akan menjadi orang yang alim, orang yang mumpuni ilmunya, al-alamah, dari berbagai cabang ilmu kalian mengetahuinya. Dan juga wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur atas nikmat ini, kalian belajar dan kalian melaksanakan perkara-perkara tidak bersyukur kepada ilmu ini sehingga menyebabkan kalian terusir atau terjauh dari ilmu yang ada di sini, maka ini karena tidak bersyukur kepada ilmu. Kemudian berkata penulis, bahwa alamani malam akun a'lamu. Maka di sini penulis mengatakan, dan dia yakni Allah yang mengajari aku, yang mana aku ini tadinya tidak mengetahui ilmu apapun. Maka iklamu ya ayyuhal ikhwah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa Allah Jalla wa'ala yang mengajari kita semua yang tadinya kita tidak mengetahui apa-apa. Yang mana kita keluar dari perut ibunda kita, apakah kita langsung bisa berbicara? Tidak. Bukan Isa ibnu Maryam kita ini. Dan juga apakah kita langsung bisa mengambil pena dan menulis hadis? Maka tidak ada. Tapi Allah memberikan kepada kita rizki dari kefahaman dan akal yang sehat, dan juga Allah memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Maka sungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Syai'an yufidul umum juga. Maka kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakum, dan kemudian kalian diberikan sarana untuk menuntut ilmu, pendengaran dan penglihatan dan hati untuk menerima hidayah. La'allakum tashkurun, yang mana Allah memberikan ini semua agar kalian menuntut ilmu dan kalian mensyukuri dari nikmat Allah atas ilmu yang tidak diketahui menjadi diketahui. Maka oleh sebab itu Allah juga berfirman di Al-Quran, allamal insana ma lam ya'lam, bahwa Allah yang mengajari manusia dari perkara yang tidak diketahui.